Amerkot dulu milik leluhur kami, dan sekarang itu jadi milik kami. Aku datang ke sini untuk mendapatkan kembali hakku. Kau mudah sekali merasa takut. Aku mengira kau adalah seorang raja, tapi sepertinya air yang mengalir di pembuluh darahmu itu bukan darah. Amerkot membutuhkan seorang raja yang cakap dan seorang prajurit yang mampu, bukanlah seorang pengecut sepertimu. Yang Mulia, kau tidak akan bertarung besok. Aku tidak akan meragukan pedangmu ataupun keberanianmu, tapi... Tapi, di mana ada kepercayaan, maka tidak akan ada tempat untuk kata tapi, istriku. Gayatri, aku mengerti kau peduli pada aku, suamimu. Tapi saat ini, aku bukan hanya seorang suami. Aku juga seorang raja. Seorang pria yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan rakyatnya. Seorang istri bisa dibenarkan dalam menentang keputusan suaminya. Dan bisa membuat suaminya mengubah keputusannya juga. Dia memiliki hak penuh untuk itu. Tapi seorang ratu tidak punya kebebasan menentang keputusan yang dibuat oleh raja. Ibu Ratu, di mana Yang Mulia? Yang Mulia sedang pergi ziarah, Kunwar. Berziarah? Tapi kenapa? Untuk berdoa kepada Tuhan agar ia memberimu akal sehat, Kokila. Lihat, dia sedang mempersiapkan tantangan besar yang telah dia terima. Apalagi? Ibu Ratu, tenanglah. Aku tahu kau sedang tegang. Tapi saat ini kita semua harus bersatu dan mendukung Yang Mulia. Tidak peduli apakah orang lain mendukung atau tidak, tapi tetap aku akan mendukung Yang Mulia. Aku akan menemuinya sekarang. Ibu Ratu, ada informasi. Aku sedang tidak punya waktu. Informasinya tentang Nyonya Yasoda. Yasoda? Ada apa dengan dia? Sebenarnya, kami menemukan mayat mengambang di sungai pagi ini. Mayat siapa? Mayat Yasoda. Yasoda. Itu mayat Yasoda? Iya. Di mana mayatnya? Tolong ikuti aku. Silakan Ibu Ratu, lihatlah. Ini tidak mungkin. Yasoda pergi ke desanya. Keponakannya yang datang ke sini untuk memberitahuku. Sungguh Yasoda, kau punya kerabat yang tidak berguna. Bukannya melakukan upacara pemakaman, mereka membuang mayatnya di sungai. Dan bahkan buaya tidak mau memakannya. Sekarang upacara pemakamannya akan dilakukan dengan kehormatan kerajaan.
Beruntunglah Yasoda. Karena dia pelayan Ibu Ratu yang setia. Ayo semuanya, angkat dia. Tunggu. Yasoda belum mati. Dia belum mati. Tapi terlihat sudah mati. Dia belum mati. Dia telah dibunuh. Apa? Dibunuh? Bagaimana kau tahu? Karena ada sebuah luka di leher Yasoda. Seseorang telah memotong nadi di lehernya dengan benda yang tajam. Pergi ke desa Yasoda dan bawa suami dan keponakannya ke sini. Iya, Ibu Ratu. Perlu diingat, berita ini jangan sampai kepada Yang Mulia. Iya, Ibu Ratu. Aku akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Ya Tuhan, hanya Engkau yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Suamiku, apa yang akan terjadi jika semua ini terungkap? Leherku yang indah akan tergantung di tiang gantungan. Aku takut sekali. Suamiku, aku tidak ingin mati. Ayo kita pergi saja dari sini. Ayo kita pergi. Karena tidak ada yang tahu apa yang terjadi hasil dari pertarungan Yang Mulia dan Adves. Lagi pula, kita akan mati. Iya, waktu yang tepat. Kereta Jaipur akan tiba sekarang. Ayo, kita pergi ke Jaipur. Di sana ada ladang milik saudaraku. Ayo, kita akan melakukan pertanian di sana. Ayo suamiku, ayo kita pergi, ayo. Beraninya kau. Jangan berani-beraninya kau untuk kabur ya. Aku tidak akan kabur dari tempat ini. Tidak peduli pertarungan ini dilawan dengan keberanian atau pengkhianatan. Pertarungan hanya berlangsung di medan perang. Kau lihat saja, Kokila. Aku akan temukan keuntungan bagi kita dalam pertempuran Afdes dan Yang Mulia. Bahkan jika pertempurannya adalah antara macan dan serigala. Pertempuran ini akan dimenangkan oleh rubah. Rubah? Ya, rubah ini. Ibu Ratu. Apa kau mendapat berita tentang suami Yasoda dan keponakannya? Iya, suaminya cukup tenang di desa dan keponakannya. Dan keponakannya? Bukan hanya keponakannya saja. Dia tidak punya kerabat lain di desa itu. Aku, keponakan Bibi Yasoda. Aku minta maaf kepadamu karena bibiku harus pergi tanpa memberitahumu hanya karena aku. Jadi siapa wanita yang menemuiku itu? Kau boleh pergi. Baik, Ibu Ratu. Salam, Ibu Ratu. Aku sudah memeriksa mayat itu. Dan luka di lehernya itu dikarenakan benda kecil yang tajam, Ratu. Seperti pisau kecil atau belati kecil. Atau jepitan rambut. Iya, Ratu. Apakah ada perintah lain untukku, Ratu? Kau boleh pergi. Ibu Suri, ke sini. Kunwar, para penjaga baru saja memberitahuku, Yasoda tidak punya keponakan sama sekali. Jadi siapa wanita yang kau bawa ke sini sebagai keponakan Yasoda pada hari itu? Ibu Suri, aku tidak membawa siapapun padamu. Aku bahkan tidak mengenalnya.
tahu tentang dia, sama seperti kau tahu tentang dia. Kenapa aku merasa seolah-olah kau menyembunyikan sesuatu? Ibu Ratu, aku menyesal mengatakan bahwa aku menganggapmu kerabat dekatku. Kau hanya menganggap aku sebagai orang luar. Kau tidak percaya pada apapun yang aku katakan. Baiklah, aku akui, aku yang bawa wanita itu padamu. Sekarang bukti apa yang kau punya untuk menggabungkan fakta ini? Aku rasa tidak akan pernah mungkin ada bukti. Karena tidak pernah ada bukti yang ditemukan untuk kebohongan. Tidak ada dasar sama sekali. Jadi janganlah curiga padaku. Ibu Ratu, aku harap aku bisa membelah hatiku dan menunjukkannya padamu. Bahwa aku punya begitu banyak cinta dan aku menghormatimu di hatiku. Dan aku sangat setia padamu. Jika memang perlu, aku akan membelah dan membuka hatimu juga, Kunwa. Untuk menilai seberapa besar hatimu memiliki kesetiaan untukku. Yasoda telah terbunuh. Dan jika dia dibunuh, maka pasti akan ada bukti di suatu tempat. Ini bukan hanya pedang, ini mewakili keberadaan Amerkot. Ini harga diri Amerkot. Dan pusaka Amerkot. Dengan pedang yang kuberikan inilah, kakek buyutmu telah meletakkan landasan Amerkot. Dengan pedang ini kau akan melindungi kehormatannya. Kepala seorang raja mungkin bisa terpotong, tapi tidak akan pernah sujud pada apapun. Semoga kau menang. Di mana tak ada kepercayaan, memberikan harapan baik hanyalah topeng belaka. Dan aku tidak percaya pada dusta seperti itu. Tidak, Yang Mulia. Kau tidak bisa menghentikan Ratu Amerkot dari melakukan tugas-tugasnya. Aku tidak akan menghentikan siapapun dalam melakukan tugasnya, Ibu. Ini adalah benang perlindungan. Bahkan jika itu mungkin hanya seperti benang normal. Jika kau pakai dengan kepercayaan, ini akan menjadi kuat dan tidak bisa dihancurkan. Itu akan mengingatkanku bahwa kau harus kembali. Hari ini aku tidak akan berjuang untuk mengalahkan musuhku. Sebaliknya, aku berjuang mendapatkan kepercayaan ratuku.
Tolong biarkan aku pergi, Ibu Ratu. Tidak, Ratu Gayatri. Ratu Rajput tidak pernah memasuki medan perang dengan suami mereka. Dia harus bertarung sendirian. Istri mengenakan perlengkapan pengantin, berdoa agar suaminya kembali dengan kemenangan. Jika tidak, maka dia melakukan sesuatu yang lain. Sebelum tangan musuh bisa menyentuh tubuh yang mulia. Dia mengorbankan tubuhnya sendiri. Putri Swarnaleka tidak ada di sini. Aku tidak ingin bertemu dengan Putri. Aku ingin bertemu denganmu. Yang mulia dan Advesing Chauhan akan berperang. Siapkan pakaianku. Aku berbicara denganmu. Tidak bisakah kau dengar? Kau hanya seorang pelayan istriku. Kau harus ingat. Dan apapun milik istriku, itu juga milikku. Dan itu artinya kau adalah pelayanku juga. Pelayan kerajaan dan begitu kurang ajar. Tapi kau sama sekali tidak bisa disalahkan. Majikanmu belum mengajarimu sopan santun. Karena itu, hukuman juga akan diberikan kepada majikanmu. Dan kalian berdua akan kuberikan hukuman. Tunggu dulu. Pakaianmu akan segera disiapkan. Sepatuku sangat terlihat kotor. Apa kau tidak bisa melihatnya? Bersihkan sepatuku sekarang. Bukan dengan itu. Aku mau bersihkan dengan lidahmu. Apa masalahnya? Biasanya lidahmu selalu aktif untuk berbicara. Ada apa sekarang? Ingatlah bahwa sang putri akan dihukum untuk setiap tindakanmu. Pikirkan baik-baik. Pikirkan bagaimana cambukku akan meninggalkan. Begitu banyak luka kebiruan di tubuhnya yang sangat mulus. Itu membuatmu merinding. Benar kan? Tapi apa yang harus dilakukan? Seseorang harus dihukum. Sepatuku akan kotor dengan lidahmu itu. Tapi kau tidak akan pernah melupakan statusmu yang sebenarnya. Ini adalah perawakan sejatimu. Seorang pelayan. Kau mengerti? Jika ada pertarungan antara aku dan dia, maka aku bersumpah, aku pasti akan menghabisi dia.
Hidup! Hidup yang mulia! 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 Hidup! Seseorang meskipun seorang raja, takut akan pertumpahan darah. Indravadan, kau tidak perlu takut. Aku punya hati yang sangat baik hati. Aku akan berhati-hati saat membunuhmu. Aku tidak akan menumpahkan terlalu banyak darah. Apakah si bodoh itu akan mengalahkan Yang Mulia? Kau jangan takut. Benda ini untukku, bukan? Aku memakai ini dan menari dengan tarian waktu. Hei warga Amerkot! Lihat saja bagaimana kematian akan menari di atas kepala rajamu. Kita mulai pertempurannya. Inilah mainanku. Bagaimana? Pedang tidak dimenangkan oleh senjata, tapi dimenangkan dengan niat. Ratu, Yang Mulia bertarung dengan tombak, bukan dengan pedang leluhurnya. Aku tahu itu. Aku tahu bahwa pria ini akan membuat langkah yang rumit. Yang Mulia.
Tidak, Ratu Gayatri. Bukankah sudah aku bilang bahwa istri Rajput tidak memasuki medan perang? Ini adalah tradisi. Ibu Ratu, aku sudah mengambil 7 sumpah untuk hidup dan mati bersama Yang Mulia. Dan sumpah cinta jauh lebih besar daripada tradisi manapun. Bahkan jika aku harus mati hari ini, aku tidak akan mati dengan mengkonsumsi racun. Suamiku adalah Raja Amerkot. Dia berjuang demi Amerkot. Dan aku akan mendukungnya. Saat dia memegang pedang, aku akan menjadi tamengnya. Tolong biarkan aku pergi, Ibu Ratu. Yang Mulia! Yang Mulia! Jangan bunuh dia. Avdes Singh Chauhan. Pertarungan ini milikmu. Bersama dengan desakanmu juga. Aku menerima bertarung dalam pertempuran ini demi kehormatan rakyatku. Dan aku telah melakukannya. Ini aku tidak akan mencemari tanganku dengan darahmu. Itulah sebabnya, tolong pergilah sejauh mungkin dari perbatasan Amerkot. Pergilah. Dan ini adalah perintah yang dikeluarkan Raja Indravardhan Singh Deo, Raja Amerkot. Yang Mulia! Jika aku mau, tombakku akan mengiris lehermu. Karena itu kau jangan berpikir bahwa tadi itu aku meleset. Tetapi pikirkan saja, karena kau tadi sudah menyelamatkan hidupku, maka aku menyelamatkan hidupmu atas kebaikanmu. Boleh aku tahu alasan kebaikan apa itu? Alasannya adalah kau sendiri. Saat kecil aku sudah dengar cerita tentang raja yang baik hati, raja yang berani dan juga adil. Dan setelah bertemu denganmu, aku menyadari bahwa beberapa kisah itu benar. Aku telah melakukan banyak pengkhianatan dalam hidupku. Tapi aku sendiri menderita karena perasaanku sendiri. Dan dengan menyelamatkan hidupku, kau telah memenangkan hatiku, Yang Mulia. Hari ini aku, Chauhan Avdes, mungkin sudah kalah. Tapi dia bukan tipe pria yang pergi seperti orang kalah. Keberanian, takdir dan keluhuran, kau berada jauh di depanku dalam hal itu. Jadi aku ingin memberimu sesuatu. Apakah kau mau menerima hadiahku dan meningkatkan statusku, Yang Mulia? Kau
kau telah menerima kekalahanmu seperti seorang prajurit sejati. Maka aku juga akan memperlakukanmu seperti itu, seperti pejuang sejati. Aku ingin memberimu persahabatanku. Mohon diterima. Terkadang musuh dalam hidup, terkadang teman dalam hidup. Siapa sebenarnya pria itu? Aku terima hadiahmu. Terima kasih Yang Mulia karena menerima hadiahku dan meningkatkan statusku. Apa ini sakit sekali? Tidak sakit. Sakit sebenarnya adalah ketika aku tahu bahwa istriku tidak percaya pada keberanian yang aku miliki untuk bertarung. Yang Mulia, kepercayaanku lebih besar daripada Himalaya. Tapi kau tidak mengerti perasaan seorang istri. Betapa dia khawatir pada keselamatan suaminya. Dan kemudian pria itu sangat tidak terduga. Kau pikir karena dia tidak terduga, itu membuktikan dia terampil dan mengalahkan aku? Yang Mulia, aku punya keyakinan penuh kepadamu. Jika kau benar-benar yakin kepada aku, maka kau akan menungguku kembali dengan kemenangan. Dan kemudian, kau akan menerapkan tanda merah kemenangan padaku. Yang Mulia, tidak ada batas yang lebih besar daripada cinta di dunia ini. Cintaku yang besar telah menarikku ke arahmu. Yang Mulia, tolong. Tolong jangan marah padaku. Gayatri, kau salah paham sekali lagi. Aku tidak pernah marah padamu. Tapi aku tidak naif untuk mengabaikan fakta bahwa istriku tidak percaya pada aku. Tapi Yang Mulia... Cukup, Gayatri. Ada apa dengan Yang Mulia? Dia mulai marah lagi. Pria ini muncul setiap saat tanpa diperlukan. Tapi aku sendiri juga tidak tahu bagaimana cara mengirimnya kembali.
Orang yang senang saat dia terluka, dia juga bisa datang ke pekarangan anggurku. Berteman dengan sakit itu tidak bagus. Kau kalah dalam pertempuran. Kenapa? Karena kau menderita demi Amerkot dan kau menolaknya. Itu yang aku pertanyakan. Kenapa? Yang Mulia! Jika kau menemukan emas yang asli, maka kau harus menolak perak. Selamat datang, Yang Mulia. Kau datang ke sini untuk melihat aku sudah pergi atau belum. Kau mungkin sudah menerima pertemananku, tapi kau tidak percaya padaku. Pertemanan telah tercipta, tapi kepercayaan tidak seperti itu. Itu adalah sesuatu yang belum bisa kau dapatkan. Karena persahabatan kita tertulis dalam takdirku. Dan kepercayaanmu juga tertulis di sana. Hari ini Dewa Krishna telah datang ke gubuk sederhana Sudama. Jadi aku harus menawarkan penghormatan. Mohon maaf, aku tidak minum. Hei, apa kau anggap ini juga alkohol, ha? Jadi ini bukan alkohol? Ya, tapi ini bukan hanya alkohol. Ini adalah naungan awan sore dengan selendang lembut malam. Jadi, kau juga seorang penyair? Ketika ada kesedihan di hati, puisi secara otomatis muncul dalam pikiran. Hei, ayolah, tinggalkan semua ini dan minum saja sedikit. Paman, ada istilah apa itu di desamu? Orang yang bisa mengendalikan harus tanpa alkohol. Dia tidak bisa mengendalikan istrinya. Silakan duduk. Bagaimana aku tahu dia akan bisa semarah ini, Ibu? Sekarang Ibu beritahu aku, jika suatu saat aku menemui masalah, dia akan memperhatikan aku, bukan? Dia akan mengkhawatirkan aku, bukan? Tapi kekhawatiran suami dianggap yang sebenarnya. Jika istri yang khawatir dianggap tidak percaya. Bagaimana bisa seperti itu? Kalian berdua diciptakan untuk satu sama lain. Hari ini bukan hanya kau melanggar tradisi yang mulia demi dirinya. Sebaliknya kau telah membuktikan kau memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Kau adalah gadis yang sangat dewasa dan pemberani. Yang tahu cara membuat janji dan mewujudkannya. Itu tepat sekali. Tapi kenapa Ibu tidak mengajarkan semua hal itu padanya? Tapi bagaimana caranya? Dia itu kan raja. Dia juga Raja Amerkot. Dia tidak pernah bisa salah. Kita yang rakyat jadi kita yang salah, bukan begitu? Lucu sekali. Hah, hal yang sama. Lucu. Ibu mengatakan ini, dia juga terus mengatakan hal yang sama. Tapi di mana Yang Mulia sekarang? Memangnya aku peduli? Dia pasti duduk di sudut dengan teman masa kecilnya. Dia tidak mau dengar apa yang aku katakan. Teman masa kecil? Ibu Ratu, Ibu tidak tahu tentang teman masa kecilnya. Dia adalah teman terbaik Yang Mulia. Apa Ibu tidak tahu siapa? Kemarahannya. Kau tertawa, Ibu Ratu? Ratu Gayatri, apa kau tahu apa yang paling aku sukai dari dirimu? Kau sendiri tidak sadar tentang kemampuanmu. Selain cantik, kau juga sangat dewasa. Seorang wanita yang memiliki kecantikan juga kecerdasan. Bukan hanya menundukkan suami, dia bahkan bisa menundukkan raja di bawah kendalinya. Kau sudah mengerti sekarang?